sore Bapak, perkenalkan saya Dr. Tiara, dokter yang berjaga di klinik pada hari ini. Saya berbicara dengan Bapak siapa? Surya. Bapak Surya, usianya berapa tahun Pak? 55 tahun. 55 tahun. Untuk alamat tinggalnya di mana? Di Jalan Antasura. Oh baik. Untuk pekerjaan sehari-harinya sebagai apa? Sopir. Sebagai supir. Baik Bapak, di sini saya akan bertanya sedikit terkait keluhan yang nantinya akan Bapak sampaikan kepada saya, dan Bapak tidak perlu khawatir karena kerahasiaan akan saya jaga. Apakah Bapak bersedia? Iya. Baik, di sini saya izin bertanya Pak, untuk keluhannya ada apa? Sesak. Sesak. Bapak ya, untuk sesak ini sudah berapa lama Pak? Sudah 3 hari. Sudah 3 hari. Apakah ada keluhan lain yang menyertai sesak ini? Sakit kepala. Sakit kepala Bapak ya, baik. Sebelumnya apakah Bapak memiliki riwayat penyakit sistemik seperti hipertensi atau diabetes mellitus begitu Bapak? Iya. Apa mungkin Bapak? Hipertensi. Hipertensi Bapak ya, baik. Mungkin di keluarga Bapak apakah ada yang memiliki riwayat penyakit yang serupa? Iya, ada. Ada Bapak ya, baik. Baik Bapak, di sini saya akan melakukan pemeriksaan tekanan vena jugularis, dan nanti juga saya akan membaca hasil X-ray toraks Bapak, di mana nanti untuk pemeriksaannya itu saya akan minta Bapak untuk melepas pakaian atas Bapak untuk pemeriksaan tekanan vena jugularisnya. Apakah Bapak bersedia? Iya. Baik Bapak, bisa mempersiapkan diri, melepaskan pakaian atas Bapak dan berbaring di bed sambil saya mencuci tangan Bapak ya. Baik Bapak, untuk pemeriksaan yang pertama ini adalah pemeriksaan tekanan vena jugularis, di mana nanti saya akan melakukan pengurutan pada angulus mandibularis Bapak ke bawah. Nanti saya akan membendung di titik di mana saya menemukan undulasinya Bapak ya. Di sini Bapak sudah berbaring pada bantal dengan ketinggian 30 derajat, dan saya akan minta Bapak untuk menghadap ke kiri. Baik Bapak, di sini saya akan melakukan pengurutan dari angulus mandibularis ke bawah ya. Baik Bapak, berdasarkan hasil pemeriksaan tekanan vena jugularis yang saya lakukan, saya mendapatkan tadi hasilnya itu adalah 4, dan di sini akan saya tambahkan dengan 5, yang dimana 5 ini adalah asumsi jarak dari atrium kanan ke angulus ternalis Bapak, dimana di sini hasil dari tekanan vena jugularis Bapak itu adalah 9, dimana di sini sebenarnya normalnya untuk tekanan vena jugularis itu adalah 8, dan di sini berarti terjadi peningkatan tekanan vena jugularis yang bisa berindikasi terjadinya suatu kondisi gagal jantung gitu Bapak ya. Namun di sini saya akan melakukan pemeriksaan lanjutan, yaitu membaca hasil X-ray Bapak, dimana di sini untuk pemeriksaan tekanan vena jugularis sudah selesai. Bapak dapat mengenakan pakaiannya kembali dan duduk di kursi ya Bapak ya. Baik Bapak, jadi di sini sudah terdapat hasil X-ray yang saya letakkan pada lightbox untuk mempermudah saya dalam membaca hasil X-ray-nya. Dan untuk X-ray ini, untuk markernya itu tidak ada Bapak ya. Lalu untuk posisi pengambilannya itu adalah posterior anterior view, di mana di sini dapat dilihat adanya air fluid level dari udara lambung dan juga terdapat margo medialis dari skapulanya. Lalu selanjutnya di sini untuk identitas dari pasien tidak jelas, tidak ada di sini Bapak ya. Lalu juga terdapat 4 syarat suatu X-ray itu layak untuk dideskripsikan. Yang pertama adalah areanya itu sudah mencakup seluruh kavum toraks, di mana di sini terlihat kedua apeks parunya dan juga sinus costophrenicusnya. Lalu juga di sini untuk inspirasinya itu normal karena diafragma kanannya itu setinggi costa 9-10 posterior. Lalu juga di sini dia simetris karena untuk korpus vertebra thoracalis-nya itu berada di tengah sendi sternoclavicularis, dan juga untuk pencahayaannya itu cukup karena terlihat yang hanya terlihat itu adalah torakal 3 atau 4 saja begitu.
Lalu sekarang saya akan lanjutkan ke bentuk dan ukuran dari jantungnya Bapak ya. Di sini untuk bentuk jantungnya itu berbentuk oval yang saya lihat, dan untuk ukurannya di sini dapat kita hitung yang pertama dengan menggunakan rumus cardiac index, di mana kita bisa menarik garis hayal yang sejajar dengan trakea. Lalu dapat kita tarik garis hayal lagi ke kanan ini T1, lalu ke kiri itu T2. Dan dapat kita tarik garis hayal ke bawah ini. Di sini dari sinus costophrenikus yang satu ke yang lainnya ini disebut dengan diameter toraka internal. Lalu di sini untuk ukurannya itu dihitung dengan rumus T1 plus T2 dibagi dengan DTI dikali 100%, di mana di sini hasilnya diperkirakan lebih dari 50%, yang menandakan suatu kondisi kardiomegali begitu Bapak ya, atau ada pembesaran pada jantung. Lalu selanjutnya di sini untuk punggung dari jantungnya, di mana setelah kita tarik dari aorta sampai ke apex itu terdapat penonjolan pada punggung jantungnya. Lalu untuk atrium kanannya itu normal, untuk ventrikel kirinya terdapat pelebaran, dan juga untuk apex jantungnya itu dia tertanam. Lalu sekarang kita lanjutkan dengan pengukuran dari knop aorta, di mana sama seperti tadi kita tarik garis hayal. Di sini itu A1, lalu ke sini ke arah sini itu A2, di mana jika dijumlahkan itu ini hasilnya lebih dari 4, di mana normalnya itu dia kurang dari 4. Di mana lebih dari 4 ini merupakan suatu kondisi dilatasi aorta begitu Bapak ya. Baik, lalu selanjutnya untuk hilusnya itu, untuk arteri, hilus itu merupakan arteri dan vena pulmonalis, di mana normalnya itu kiri lebih tinggi dari kanan, dan untuk RDPA-nya itu di sini didapatkan kemungkinan dia kurang dari 17 mm, di mana itu merupakan suatu kondisi yang normal. Lalu untuk corak bronkofaskularnya itu normal karena dia tidak melebihi linea midclavicula untuk kanan dan kirinya. Lalu selanjutnya kita ke paru-paru, di mana di sini yang kita lihat adalah parenkim paru dan sinus costophrenikusnya, di mana untuk parenkim parunya tidak terjadi perkabutan, di mana jika terjadi perkabutan itu merupakan suatu kondisi edema paru, namun di sini tidak ada, berarti itu normal. Dan untuk sinus costophrenikusnya itu di sini lancip. Jika dia tumpul itu berarti terdapat suatu kondisi efusi pleura, namun di sini tidak, berarti itu normal. Mungkin sekian pembacaan hasil X-ray yang bisa saya lakukan. Di sini saya menyarankan Bapak untuk lebih banyak beristirahat, Bapak ya, mengurangi konsumsi makanan yang tinggi garam, dan juga jika Bapak masih merasakan sesak sampai 3 hari ke depan, saya akan merujuk Bapak ke dokter spesialis jantung Bapak ya. Baik, mungkin sekian dari saya Bapak. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada Bapak ya. Baik, semoga lekas sembuh Bapak. Terima kasih atas kerjasamanya.